Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya kami dari kelompok satu akan menyampaikan materi yang sudah kami diskusikan sebelumnya terkait tugas akuntansi keuangan lanjutan 2. Yang terhormat Ibu Nikma SEMSI Akasi SCRP dan seluruh teman-teman yang hadir pada Zoom kali ini. Bella, sebelum dari penjelasan materi, izinkan saya selaku moderator pada kesempatan kali ini memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok satu ini. Yang pertama adalah saudara Ahmad Iqbal, yang kedua ada Fatia Rizky Adinda, yang ketiga ada Devi Wandari, yang keempat ada Lutfi Azizi Glory Andin, dan terakhir saya Yelta dan Jansa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, boleh untuk share screen materi kita pada malam hari ini. Oke, tunggu sebentar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan menyampaikan materi yang berjudul transaksi dalam mata uang asing. Nah, baiklah, yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ahmad Iqbal. Kepada Ahmad Iqbal, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin untuk memaparkan materi terkait dengan perdagangan internasional dan transaksi valuta asing. Nah, keberadaan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi suatu negara sebagai dampak keterlibatan dalam masyarakat ekonomi dunia, tentunya memaksa berbagai entitas dunia yang ada di dalamnya untuk juga terlibat aktif menjalankan peran-peran dunia bisnis. Bahkan eh, dapat dikatakan dalam kehidupan perekonomian yang sangat terbuka, sangat sulit bagi entitas-entitas usaha yang ada di dalamnya untuk menghindari berbagai aktivitas bisnis yang melibatkan pelaku usaha dari negara lain. Berbagai faktor memaksa suatu entitas perlu untuk berinteraksi dengan entitas usaha dari negara lain. Antara lain yang pertama, yaitu kebutuhan bahan produksi atau pendukung produksi yang tidak tersedia secara memadai di dalam negeri. Nah, yang kedua, yaitu pemasaran produk yang dihasilkan entitas. Kemudian yang ketiga, yaitu memperoleh sumber pendanaan yang lebih menarik. Hingga yang keempat, itu tujuan pengembangan entitas secara keseluruhan melalui transaksi-transaksi strategis di luar batasan-batasan negara. Next. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang konsep mata uang. Nah, di mana ada tiga. Yang pertama itu mata uang fungsional, yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Mata uang yang berlaku di suatu negara itu tidak serta-merta menjadikan uang tersebut sebagai mata uang fungsional bagi setiap entitasnya. Kemudian yang kedua yaitu mata uang pelaporan atau penyajian. Nah, di mana mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan ini digunakan untuk laporan keuangan biasanya. Kemudian untuk mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional entitas. Next. Nah, yang pertama itu mata uang fungsional. Lingkungan utama di mana entitas beroperasi adalah lingkungan entitas tersebut utamanya menghasilkan atau mengeluarkan kas. Entitas mempertimbangkan faktor berikut dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Yang pertama yaitu yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Mata uang ini seringkali menjadi mata uang yang harga jual atau barang dan jasanya itu didenominasikan dan diselesaikan. Dan yang kedua yaitu dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas tersebut. Kemudian mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Nah, mata uang ini seringkali menjadi mata uang yang biaya tersebut didenominasikan dan diselesaikan. Next. Kemudian faktor-faktor berikut juga dapat memberikan bukti mengenai mata uang fungsional. Yang pertama, mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan, antara lain penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas. Yang kedua yaitu mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Next.
Kemudian perbandingan faktor perlu diperhatikan dalam menentukan mata uang fungsional operasi di luar negeri. Yaitu jika hubungan operasi dengan entitas induk, maka mata uang fungsional operasi dijalankan yaitu operasi dengan otonomi yang cukup luas dari entitas induk. Kemudian jika menggunakan mata uang fungsional induk, itu aktivitas yang dijalankan adalah perpanjang tanganan entitas induk. Kemudian jika transaksi dengan entitas induk, jika menggunakan mata uang lokal, itu transaksi dengan perusahaannya, yaitu transaksi dengan entitas induk adalah rendah bila dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas operasi. Dan apabila menggunakan uang fungsional induk, itu transaksi dengan entitas induknya tinggi bila dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas operasi. Kemudian jika hubungan terkait arus kas, apabila menggunakan mata uang lokal, itu arus kas dari aktivitas pada operasi di luar negeri tidak secara langsung mempengaruhi kinerja entitas induk. Nah, dan apabila menggunakan mata uang fungsional induk, itu arus kas dari aktivitas pada operasi di luar negeri secara langsung mempengaruhi entitas induk. Nah, kemudian untuk independensi keuangan, jika menggunakan mata uang lokal itu operasi di luar negeri dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak terkait dengan entitas induk untuk tujuan pembiayaan. Nah, dan apabila menggunakan uang fungsional induk, itu operasi di luar negeri dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan terkait dengan entitas induk untuk tujuan pembiayaan. Next. Nah, kemudian jenis-jenis nilai tukar atau kurs biasa disebut. Nah, sebagai dampak dari keberadaan berbagai jenis mata uang yang dimiliki oleh entitas, terdapat rasio atau perbandingan pertukaran dua mata uang atau yang disebut dengan kurs. Nah, jenis-jenis mata uang menurut standar akuntansi yang pertama itu ada kurs spot, yakni yaitu nilai tukar untuk realisasi segera. Umumnya untuk realisasi dalam 2 hari kerja atau setelah perdagangan. Biasanya itu nilai tukarnya itu langsung. Kemudian kurs penutup, yaitu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Kemudian ada kurs forward, yaitu nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah ditentukan. Next. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang exchange rate, yaitu rasio antara satu unit mata uang dengan mata uang lainnya pada suatu saat tertentu. Nah, pertama itu nilai tukar langsung atau direct exchange rate, yaitu jumlah uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Nah, kemudian ada nilai tukar tidak langsung atau indirect exchange rate, yaitu jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang lokal. Sebagai contoh, misal pada kurs hari ini yaitu $1 senilai 8.900 rupiah. Untuk direct exchange rate atau nilai tukar langsung itu dari 8.900 rupiah itu dibagi dengan $1, maka hasilnya itu $8.900. Kemudian untuk indirect exchange rate itu dari rupiah ke dolar itu $1 dibagi dengan 8.900, maka hasilnya itu 0,0001. Kemudian itu floating exchange rate atau nilai tukar mengambang, di mana nilai tukar yang mencerminkan daya beli di pasar dunia atau open market economy. Nilai tukar ini tergantung pada tingkat inflasi suatu negara. Inflasi naik, daya beli turun. Maka nilai tukar ikut turun. Demikian pula sebaliknya. Next. Nah, yang ketiga yaitu fixed exchange rate atau nilai tukar tetap, di mana nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah itu untuk kepentingan pengendalian inflasi. Kemudian ada spot rate atau nilai tukar spot. Nilai tukar yang berlaku pada saat tertentu dan dapat berubah setiap waktu atau on spot. Nilai tukar ini sering digunakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk jangka waktu yang pendek.
Kemudian ada current rate, yaitu nilai tukar yang digunakan pada saat terjadinya transaksi atau pada tanggal neraca. Nah, biasanya ini menggunakan spot rate pada penutupan transaksi harian di pasar uang. Kemudian ada historical rate, yaitu nilai tukar di masa lalu. Saat terjadi transaksi biasanya menggunakan spot rate pada saat itu. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Iqbal. Nah, mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya, yaitu Patia Rizky Adingga. Kepada Patia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, untuk bagian saya akan menjelaskan dimulai dari istilah dalam nilai tukar. Yang dimana yang pertama, apresiasi nilai tukar berlanjut dengan nilai tukar yang menguat, dilanjutkan dengan mata uang lokal yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing yang lebih sedikit. Untuk yang kedua, depresiasi, yang dimana nilai tukar ini nilai dilanjut bila nilai tukar melemah, dilanjutkan dengan mata uang lokal yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing lebih banyak. Nah, untuk dampak operasi itu sangat sulit diukur dan entitas memiliki transaksi yang menggunakan mata uang asing serta dicatat pada buku setiap entitas secara individu. Itu merupakan dampak dari transaksi. Untuk dampak akuntansinya itu bisa diukur dan dapat diukur. Yang seperti saya jelaskan tadi, seperti dampak transaksi. Untuk selanjutnya kita bisa lihat untuk dampak translasi, yang dimana pengaruh yang muncul untuk pentranslasian LK dari operasi di luar negeri dan disajikan pada laporan keuangan konsolidasian atau pada tatanan kelompok usaha. Next, selanjutnya. Selanjutnya. Nah, untuk transaksi mata uang asing, penggunaan mata uang asing biasanya dilakukan apabila transaksi yang bersifat internasional seperti ekspor dan impor barang. Dan yang kedua, pendirian cabang perusahaan di negara lain. Yang ketiga, investasi di luar negeri. Dibagi dua macam juga, yang dimana transaksi yang tidak termasuk forward contract berdasarkan PSAK nomor 10, pengaruh perubahan kurs falas, dan yang kedua, transaksi yang termasuk forward contract, yang dimana diatur dalam PSAK 71 yang merupakan instrumen keuangan. Lanjut. Lanjut, operator. Nah, untuk akuntansi yang menggunakan valuta asing, menurut PSAK nomor 10, revisi pada 2010, setidaknya terdapat 3 kelompok transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, yaitu yang pertama, yaitu transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Dan kedua, transaksi pinjam meminjam dana ketika jumlah yang merupakan utang atau piutang didenominasikan dalam bentuk mata uang asing. Yang ketiga, transaksi pelepasan atau perolehan aset, pengadaan atau penyelesaian suatu kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang asing. Lanjut. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman sekalian, ada yang namanya alur transaksi valuta asing. Yang pertama dimulai dari transaksi falas dicatat pada nilai tukar aktual atau historis, sehingga memunculkan aset dan liabilitas moneter. Dan dilanjutkan dengan akhir periode pelaporan dalam laporan keuangan, dan terakhir adalah penyelesaian aset dan kewajiban moneter. Lanjut, next. Nah, untuk pengakuan awal pada paragraf 21, pada pengungkapan awal, transaksi mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional, yang dimana jumlah mata uang asing yang dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot atau kurs saat ini antara mata uang fungsional dan mata uang asing, ya, pada tanggal transaksi pada jam itu juga dan pada saat itu juga. Tanggal transaksi adalah tanggal pada saat pertama kali transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Untuk alasan praktis, kurs yang mendekati kurs aktual pada tanggal transaksi sering digunakan, misalnya kurs rata-rata untuk seminggu atau sebulan mungkin dapat digunakan untuk semua transaksi dalam mata uang asing yang terjadi selama periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan,
maka penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode adalah tidak tepat. Selanjutnya, next. Untuk pelaporan pada akhir periode, pada akhir setiap periode pelaporan ada tiga, dibagi tiga, yang dimana yang pertama pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup atau kurs spot pada saat itu. Untuk yang kedua, pos non moneter diukur dalam biaya historis dalam suatu mata uang asing yang dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi atau biaya perolehan di awal pada saat pembelian mata uang asing. Dan yang ketiga, pas non moneter. Pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar sudah ditentukan. Next, selanjutnya. Nah, jika terdapat selisih kurs yang timbul dari penyelesaian atau keuntungan atau kerugian dalam transaksi mata uang asing, maka yang pertama yang harus dilakukan yaitu diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya untuk penyelesaian pos-pos moneter. Dan yang kedua, diakui pada laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya untuk pos non moneter. Pos moneter adalah unit mata uang yang memiliki serta dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fatia Rizky Adinda. Ya, selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pos moneter, yang mana telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pos moneter adalah unit mata uang yang dimiliki serta dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Nah, di dalam pos moneter itu ada fitur utama pos moneter, yaitu hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap dan atau dapat ditentukan. Misalnya, pensiun dan imbalan kerja lain yang dibayarkan dalam kas, provisi yang diselesaikan secara kas, dan dividen kas yang diakui sebagai liabilitas. Demikian juga kontrak untuk menerima atau menyerahkan. Misalnya, jumlah bervariasi dari instrumen ekuitas yang dimiliki oleh entitas atau jumlah bervariasi dari aset yang nilai wajarnya diterima atau diserahkan setara dengan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan adalah pos moneter. Jadi pada intinya pos moneter ini adalah jumlah nilai mata uang yang tetap atau dapat ditentukan baik itu dari hak untuk kita menerima atau hak kita untuk menyerahkan. Nah, sebaliknya, yang bukan merupakan fitur utama dari pos moneter adalah mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Misalnya uang muka untuk barang dan jasa, misalnya sewa dibayar di muka, goodwill goodwill, aset tak berwujud, persediaan aset tetap, dan provisi yang diselesaikan dengan penyerahan aset non moneter. Oke, selanjutnya boleh saya selanjutnya. Slide sebelumnya, Pi. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas yaitu transaksi dengan tujuan spekulasi. Nah, pada transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni, sebuah entitas sengaja melakukan jual beli valuta asing untuk memperoleh keuntungan dari ekspektasi perubahan nilai tukar suatu mata uang. Nah, sebagai contohnya, bila suatu entitas memiliki ekspektasi bahwa mata uang rupiah akan melemah terhadap dolar Amerika Serikat di masa mendatang, maka entitas tersebut akan membeli atau menggunakan kontrak forward untuk membeli dolar Amerika Serikat saat ini untuk kemudian dijual saat pelemahan terjadi. Nah, misalnya itu seperti ini. Ada suatu perusahaan A di Indonesia dan perusahaan A ini berekspektasi bahwa nilai tukar dari dolar ini akan melemah dan beliau membeli dolar di Amerika Serikat tadi, lalu ketika nilai terjadi pelemahan maka beliau akan menjual. Nah, untuk akuntansi untuk transaksi dengan tujuan spekulasi ini diharapkan dapat menunjukkan dampak yang diperkirakan muncul atas laporan keuangan suatu entitas dari aktivitas spekulasi yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan.
Nah, keuntungan dan kerugian yang muncul dari perubahan in kurs mata uang asing yang dimiliki suatu entitas bertujuan spekulasi. Mungkin kita langsung saja ke contoh soal. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan pada 1 November 2015, PT Nusantara menyepakati perjanjian forward dengan Penduduk Indonesia untuk menjual 10.000 US dollar dengan kurs untuk 90 hari sebesar 3.700 per US dollar. Nah, 3.700 ini merupakan kurs forwardnya, yang mana kurs forward itu adalah nilai tukar yang disepakati untuk penyelesaian di masa depan. Kemudian, nilai tukar spot per tanggal November 2015 adalah 3.600 US. Nah, PT Nusantara memiliki periode tutup buku per 31 Desember setiap tahunnya. Pada tanggal Januari pada tanggal 30 Januari 2016, PT Nusantara akan menyerahkan USD kepada bank berdasarkan kurs yang telah disepakati. Nah, untuk mempersingkat kita menyelesaikan kasus ini, kita ada baiknya itu memisahkan setiap tanggal dan kurs spot serta kurs forwardnya. Yang pertama kita klasifikasikan tanggalnya. Kita tanggal pertama yaitu 1 November 2015. Pada informasi soal, kurs spotnya bernilai satunya $1 US dollar adalah 13.600 dengan cost forward 13.700 untuk waktu 90 hari atau 3 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2015, satu US dollarnya adalah 13.400 dengan cost forward 13.600 untuk 1 bulan, serta pada tanggal 30 Januari kurs spotnya adalah 13.500 yang merupakan kurs spot akhirnya. Selanjutnya, nah, atas transaksi spekulasi tersebut, maka PT Nusantara akan mencatat sebagai berikut. Yang pertama itu pada 1 November 2015. Jurnal yang akan dicatat yaitu aset keuangan pada sisi debit dan liabilitas keuangan pada sisi kredit senilai 130 juta rupiah dengan liabilitas keuangan 130 juta US dollar. Nah, jurnal ini digunakan untuk mencatat pengakuan atas masuknya PT Nusantara kepada transaksi spekulatif melalui perjanjian forward 90 hari dengan Bank Penduduk Indonesia. Dapat dilihat bahwa PT Nusantara mengakui munculnya aset keuangan berupa rupiah, disertai dengan diakuinya liabilitas keuangan berupa dolar Amerika Serikat pada jumlah yang sama. Jumlah instrumen keuangan pada kedua sisi ini merupakan nilai mata uang dolar Amerika Serikat saat didenominasikan terhadap rupiah menggunakan kurs spot per tanggal 1 November 2015. Nah, karena perusahaan kan akan menutup laporan keuangan, maka pada tanggal 31 Desember, perusahaan juga mencatat atas transaksi tersebut dengan jurnal liabilitas keuangan senilai 1 juta dan keuntungan transaksi mata uang asing 1 juta. Hal ini terjadi karena uh, pada dalam mencatat keuntungan kontrak forward atas perbedaan antara nilai kontrak berdasarkan kurs forward selama 90 hari dan kurs selama 30 hari, terdapat selisih yang dimana pada kurs forward 90 hari itu ada 13.700, sedangkan pada per 31 Desember tadi kurs forwardnya senilai 13.600, sehingga perusahaan mengakui adanya keuntungan senilai 1 juta yang didapat dari 10.000 US dollar dikali dengan selisih dari kurs forward pada tanggal perjanjian dan pada tanggal penutupan dalam pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, hmm, selanjutnya itu pada tanggal ada jurnal untuk mencatat pengakuan atas perubahan kurs forward yang terjadi per tanggal pelaporan keuangan PT Setara. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2016, perusahaan juga mencatat liabilitas keuangan di sisi debit senilai 1 juta dan keuntungan transaksi mata uang asing senilai 1 juta. Nah, hal ini didapat dari perbedaan antara kurs spot per 30 per 31 Desember tadi 13.600 dikurang dengan 13.500 sesuai dengan tanggal 30 Januari 2016 yang merupakan tanggal dari penyelesaian kontrak antara PT kontrak sehingga PT Nusantara kembali mengakui keuntungan atau kerugian yang muncul dari transaksi spekulatif ini.
Boleh selanjutnya. Nah, kemudian em, untuk melakukan pencatatan menggunakan Kusport, maka PT Nusantara juga mencatat dengan jurnal mata uang asing senilai 135 juta pada kas 135 juta karena beliau telah melakukan pembelian. Nah, yang kemudian karena tadi perusahaan belum menyelesaikan transaksi ini, maka perusahaan harus menyelesaikan transaksi ini dengan menjurnal, yaitu jurnal liabilitas keuangan di sisi debit dan mata uang asing di sisi kredit senilai 135 juta. Jurnal ini merupakan jurnal untuk mencatat penyelesaian kontrak forward dengan Bank Penduduk Indonesia melalui penyerahan mata uang asing, yaitu US dollar yang didapat dari 10.000 US dollar dikali 13.500. Oke, boleh selanjutnya. Nah, yang keenam, uh, ada jurnal, yaitu kita juga mencatat kas senilai 130 juta rupiah pada aset keuangan 130 juta rupiah. Jurnal ini untuk mencatat penyelesaian kontrak forward dengan Bank Indonesia melalui penerimaan kas. Nah, kedua jurnal tadi, jurnal yang kelima dan keenam merupakan pencatatan penyelesaian transaksi forward dengan Bank Penduduk Indonesia. Pada jurnal yang kelima, PT Nusantara menyerahkan mata uang asing yang diperoleh sebelumnya dari pasar spot untuk melunasi kewajiban menyerahkan dolar Amerika Serikat. Berdasarkan kurs spot yang diperoleh, PT Nusantara menyerahkan dolar Amerika Serikat yang pada tanggal penyelesaiannya memiliki nilai setara dengan 135 juta rupiah. Dan di sisi lain, PT Nusantara menerima kas sebesar 130 juta rupiah atas penyerahan dolar Amerika sesuai dengan kurs yang telah disepakati pada 1 November 2015 tadi. Yaitu kurs forward tadi kan ada bernilai 13.700. Nah, dalam hal ini dapat terlihat bahwa spekulasi yang dilakukan PT Nusantara menghasilkan keuntungan sebesar 2 juta rupiah yang berasal dari keuntungan yang diakui pada tanggal 31 Desember 2015 ditambah dengan keuntungan yang diakui pada 30 Januari 2016, masing-masing senilai 1 juta rupiah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Devi Wandari terkait transaksi ekspor. Kepada Saudari Devi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai transaksi ekspor dan impor. Yang pertama kita akan membahas mengenai transaksi ekspor. Jadi transaksi ekspor maupun impor memerlukan perlakuan akuntansi, yakni yang pertama tanggal transaksi, yaitu tanggal terjadinya transaksi sehingga entitas perlu mencatat transaksi berdasarkan kurs spot. Yang kedua tanggal pelaporan keuangan, yakni akhir periode pelaporan bila entitas masih memiliki pos-pos yang terkait transaksi menggunakan valuta asing. Pada tanggal ini, entitas perlu melakukan penyesuaian atas instrumen keuangan terkait transaksi berdasarkan kurs berlaku untuk kemudian mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang muncul dari perbedaan kurs. Yang ketiga, tanggal penyelesaian, yaitu tanggal diselesaikannya transaksi terkait valuta asing. Entitas perlu menyesuaikan terlebih dahulu nilai terakhir yang dimiliki terhadap kurs spot yang berlaku untuk kemudian mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang muncul dari perbedaan kurs. Setelah itu, entitas melakukan penyelesaian atas transaksi. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada ilustrasi. Diketahui bahwa PT Nusantara memiliki unit usaha yang memproduksi dan mendistribusikan mesin pemindai untuk mendukung keamanan kepada bandara-bandara di kawasan Asia. Pada tanggal 20 Oktober 2015, PT Nusantara melakukan penjualan 10 unit mesin pemindai kepada Bandar Udara Changi di Singapura. Harga jual mesin ini senilai $100 dengan beban pokok penjualan adalah 60% dari harga jual, yang pembayarannya akan diterima dalam dolar Singapura pada tanggal 1 Februari 2016. Nah, PT Nusantara ini memiliki akhir periode akuntansi, yaitu per 31 Desember, serta memberikan informasi nilai tukar untuk tanggal-tanggal penting sebagai berikut. Yaitu tanggal 20 Oktober 2015 itu tanggal transaksi dengan kurs spot 10.200. Selanjutnya tanggal 31 Desember 2015 itu adalah tanggal pelaporan dengan kurs spot senilai
10.250. Selanjutnya tanggal 1 Februari 2016 itu merupakan tanggal penyelesaian dengan kurs spot senilai 10.150. Next. Selanjutnya, atas transaksi ekspor tersebut, maka kita akan mencatat jurnal. Jurnal itu ditunjukkan dengan akun pada 20 Oktober 2015 itu merupakan mencatat penjualan mesin pemindai kepada Bandara Changi di Singapura. Tadi kan kita menjual 10 unit dengan harga 100.000 dolar Singapura. Dikali dengan kurs spotnya itu pada tanggal transaksi itu sebesar 10.200. Dapatlah hasilnya 10.200 miliar. Jadi jurnal yang kita buat adalah piutang usaha di debit senilai 10.200 juta rupiah pada penjualan senilai 10.200 juta rupiah. Selanjutnya, untuk jurnal mencatat beban pokok, itu dengan hitungan beban pokok dari penjualan mesin tadi kan ditentukan senilai 60% dari penjualan. Jadi 10 unit tadi kita kalikan dengan 100.000 dolar Singapura dikali kurs spotnya 10.200 dikali 60%. Dapatlah hasilnya 6.120 juta. Jadi jurnal yang kita buat itu beban pokok penjualan di debit senilai 6.120 juta pada persediaan senilai 6.120 juta. Next. Nah, pada 31 Desember 2015, kita akan mengakui keuntungan atas perubahan kurs valuta asing. Cara perhitungannya yaitu 10 unit tadi kita kalikan dengan 100.000 dolar Singapura dikali dengan perubahan kursnya, kurs spotnya kan yang tadi pada tanggal transaksi kurs spotnya senilai 10.200. Terus pada tanggal pelaporan tanggal 31 Desember itu kursnya senilai 10.250. Jadi ada kenaikan sebesar 50. Jadi kita akan mengakui tersebut sebagai keuntungan dengan jurnal piutang usaha di debit senilai 50 juta pada keuntungan di kredit senilai 50 juta rupiah. Jadi jurnal yang tanggal 31 Desember tadi itu mencatat pengakuan atas perubahan kurs dolar Singapura pada tanggal pelaporan keuangan dibandingkan kurs saat terjadinya transaksi. Kurs rupiah terhadap dolar Singapura mengalami pelemahan sehingga dari sudut pandang PT Nusantara berdasarkan kurs berlaku jumlah piutang menjadi lebih besar sehingga mengakui adanya keuntungan sebesar selisih kurs. Slide selanjutnya. Pada tanggal 1 Februari 2015, kita akan mengakui adanya kerugian atas perubahan kurs valuta asing, yaitu 10 unit tadi. 10 unit tadi kita kalikan dengan kurs dengan harga penjualannya yaitu 100.000 dolar Singapura, kita kalikan dengan perubahan kurs spotnya di mana pada tanggal pelaporan sebelumnya itu kurs spotnya senilai 10.250 dan pada tanggal 1 Februari berubah menjadi 10.150. Itu ada penurunan senilai 100. Jadi kita mengalami kerugian atas perubahan falas tadi. Jurnalnya yaitu di debit ada akun kerugian senilai 100 juta pada perubahan kurs valuta asing piutang usaha di sebelah kredit senilai 100 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan mencatat yaitu menerima pelunasan piutang dari Bandara Changi di Singapura dengan perhitungannya 10 dikali 100.000 dolar Singapura dikali dengan kurs spotnya 10.150. Dapatlah hasilnya 10.150 juta. Jadi jurnalnya valuta asing di sisi debit senilai 10.150 juta pada piutang di kredit senilai 10.150 juta. Dan kita akan menukarkan valuta asing menjadi rupiah kepada broker atau perantara jual beli di pasar modal itu dengan cara 10 unit tadi kita kalikan dengan 100.000 dolar Singapura dikali dengan 10.150 kurs spotnya didapatlah hasilnya 10.150 dengan jurnal kasih debit senilai 10.150 juta pada valuta asing di kredit senilai 10.150 juta.
Oke, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi impor. Jadi, transaksi impor adalah transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Atas transaksi impor, suatu entitas akan memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran kepada entitas lain di luar negeri yang kemungkinan besar didenominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didenominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan pada laporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya, sama halnya dengan transaksi ekspor. Nilai tukar yang digunakan untuk mendenominasikan nilai transaksi ke dalam mata uang fungsional adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada ilustrasi diketahui bahwa untuk mendukung kegiatan produksi PT Nusantara, mendatangkan tenaga ahli yang memberikan pelatihan penggunaan teknologi produksi terkini dari Prancis. Nah, pada tanggal 15 Desember 2015, PT Nusantara menerima pelatihan dari tenaga ahli selama 5 hari dengan honor tenaga ahli per harinya senilai 20.000 euro. PT Nusantara baru akan membayarkan honor tenaga ahli tersebut pada 15 Januari 2016 melalui perusahaan produsen teknologi yang menami tenaga ahli ini. Berikut informasi nilai tukar euro Eropa terhadap rupiah untuk tanggal-tanggal penting sebagai berikut. Itu ada 3 tanggal penting, yaitu pertama tanggal 15 Desember dengan kurs spot 15.700, tanggal 31 Desember 2015 dengan kurs spot 15.800, dan tanggal 15 Januari 2016 dengan kurs spot 15.600. Slide selanjutnya. Baiklah, atas transaksi impor tersebut, maka jurnal yang akan dicatat oleh PT Nusantara yaitu sebagai berikut. Nah, pada tanggal 15 Desember 2015, kita akan mencatat pengakuan beban jasa pelatihan yang diterima selama 5 hari tersebut. Jadi, caranya yaitu 5 hari tadi kita kalikan dengan 20.000 euro dikali dengan kurs spotnya senilai 15.700, didapat hasilnya 1.570 juta. Jadi jurnalnya itu beban pelatihan di sisi debit senilai 1.570 juta pada utang usaha di sisi kredit senilai 1.570 juta. Selanjutnya, untuk tanggal 31 Desember 2015, kita akan mengakui kerugian atas perubahan kurs valuta asing. Caranya, yaitu 5 hari pelatihan tadi kita kalikan dengan 20.000 euro dikali dengan perubahan kurs, itu dari 15.700 menjadi 15.800. Itu dapat selisihnya 100. Jadi kita mengalami kerugian sebesar 10 juta. Jadi jurnalnya itu kerugian perubahan kurs valuta asing di sisi debit senilai 10 juta pada utang usaha di sisi kredit senilai 10 juta. Next. Selanjutnya pada 15 Januari 2016, kita akan mengakui keuntungan atas perubahan kurs valuta asing. Itu di mana kursnya itu sebelumnya bernilai 15.800 menjadi 15.600. Jadi mengalami kenaikan sebesar 200. Jadi kita akan mengalami keuntungan senilai 20 juta dengan jurnal utang usaha di sisi debit senilai 20 juta dan keuntungan perubahan kurs valuta asing di sisi kredit senilai 20 juta. Selanjutnya kita akan membeli valuta asing dari broker itu senilai 1.560 juta dengan cara 5 hari tadi kita kalikan dengan 20.000 euro, kita kalikan dengan kurs yang berlaku yaitu 15.600. Dengan jurnal valuta asing mata uang asingnya euro di sisi debit senilai 1.560 juta pada kas di sisi kredit senilai 1 miliar. Ini kita akan melunasi pembayaran honor atas pelatihan itu senilai 1.560 juta dengan jurnal utang usaha di sisi debit senilai 1.560 juta pada valuta asing di sisi kredit dengan nilai 1.560 juta. Slide selanjutnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Devi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lutfi Azizi Glory Andin. Kepada saudara Lutfi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Devi mengenai transaksi valuta asing, ada transaksi impor dan juga ekspor ya. Jadi di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya. Jadi entitas memperoleh valuta asing yang dibutuhkan untuk penyelesaian transaksi jauh sebelum transaksi impor dilakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan dari kurs tadi ya. Jadi ketika suatu entitas melakukan transaksi impor, seringkali entitas tersebut akan memperoleh valuta asing yang dibutuhkan untuk penyelesaian transaksi jauh sebelum transaksi impor dilaksanakan. Upaya ini dilakukan agar entitas memperoleh nilai tukar tertentu ya, yang dianggap menguntungkan bagi entitas tersebut. Nah, jadi sebagai ilustrasi contohnya ya tadi kita menggunakan kasus pembayaran jasa pelatihan yang diberikan oleh 5 orang tenaga ahli tadi. Ini masih lanjutan kasus tadi ya, guys. Ya, misalkan PT Nusantara telah merencanakan kegiatan pelatihan ini kemudian melakukan pembelian euro pada tanggal 1 November 2015 dengan kurs sebesar 15.500 per euro. Ya, 515 ribunya per euro ya. Maka pencatatan yang dilakukan oleh PT Nusantara apa? Bisa dilihat ya untuk pada 1 November 2015 mata uang asing maka perusahaan mencatat ya, mata uang asing euro ya di posisi debit 1.550.000.000 dan kreditnya cash 1.550.000.000. Jadi mencatat pembelian mata uang asing euro dari broker itu $20.000 dari itu um, honor tenaga kerja per harinya ya, dikali dengan 15.500 tadi. Ya, dapatlah 1.550.000. Jadi jurnal yang ditetapkan oleh PT Nusantara untuk melakukan pembelian mata uang asing euro dari broker berdasarkan kurs spot yang berlaku per 1 November 2015. Dan selanjutnya pencatatan yang dilakukan oleh PT Nusantara itu di tanggal 15 Desember 2015. Yaitu mata uang asing euro di debit ya, senilai 20 juta dan keuntungan perubahan kursnya ya, gainnya 20 juta. Jadi mencatat pengakuan beban jasa pelatihan yang diterima dari 20.000 euro ya, dikali dengan selisih tadi 15.700 dikurangi dengan 15.500, dapatlah selisihnya 200 kali 20.000. Oke. Maka ya mencatat selanjutnya apa lagi ya jurnalnya, yaitu beban pelatihan di debit 1.570.000 dan di beban usahanya di kredit 1.570.000. Dan ini untuk mencatat pengakuan beban jasa pelatihan yang terima 5 hari ya. 5 hari kali $20.000 per harinya honornya dikali dengan 15.700 ini ya. Oke. Oke, next. Jadi untuk jurnal selanjutnya itu perusahaan juga mencatat untuk mengakui keuntungan atas perubahan kurs valuta asing, di mana perusahaan mencatat jurnal yaitu mata uang asing euro di posisi debit 10 juta dan gain perubahan kursnya itu 10 juta juga. Dapat dari 5 hari dia bekerja dan honornya 20.000 dikali dengan 19.700 kurang dengan 15.800. Untuk tanggal 15 Januari 2016 ya, untuk mengakui keuntungan atas perubahan kurs valuta asing, yaitu jurnalnya utang usaha di debit dan kreditnya keuntungan perubahan kurs valuta asing senilai 20 juta. Ini dapat dari 5 hari dikali dengan $20.000 kali selisih 15.800 kurang 15.600 ya. Lalu ya untuk mengakui kerugian atas perubahan kurs valuta asing, yaitu kerugian perubahan 20 juta di debit dan kurs mata uang asing euro di kredit 20 juta. 15 hari kali dengan 20.000 euro dikali selisih 15.800 dikurangi dengan
15.600. 15.800 itu tanggal pelaporan, kurs pada tanggal pelaporan, dan 15.600 itu kurs pada tanggal pelunasan. Lalu ya, melunasi pembayaran honor atas pelatihan. Jurnalnya utang usaha dan valuta asing di kredit, utang usaha di debit, dan senilai 1.560.000.000. 5 hari kali dengan 20.000 euro dikali dengan kurs spot pada tanggal pelunasan 15.600. Nah, tadi sudah membahas mengenai impor, ekspor, dan juga impor sebelum ya, transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya. Sekarang kita masuk ke isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing. Jadi untuk perolehan aset tetap di luar negeri itu ada menggunakan ya 2 model. Yang pertama ada model historical cost atau model biaya historis, dan juga model revaluasi. Yang pertama itu perolehan aset di luar negeri ya. Definisinya itu selain transaksi ekspor dan impor yang menyebabkan suatu entitas akan berinteraksi dengan mata uang asing, transaksi perolehan aset tetap yang dilakukan di luar negeri membutuhkan mata uang asing dalam penyelesaian transaksinya. Misalnya, suatu entitas yang membeli tanah atau bangunan di luar negeri, maka karena keberadaan aset-aset tersebut berada di negara lain dan tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke dalam negeri. Jadi ya menurut PHSK 16 revisi 2011, aset tetap bahwa suatu aset tetap perlu diukur berdasarkan harga perolehan pada pengukuran awal. Kemudian entitas tersebut dapat memilih untuk menggunakan model biaya historis atau model biaya revaluasi untuk mengukur aset tetap pada periode-periode setelahnya. Jadi perolehan aset tetap di luar negeri, model biaya historis yang pertama ya. Jadi untuk model ini ya, pengukuran awal menggunakan biaya perolehan ya, sesuai dengan PHSK 16 tadi. Lalu biaya perolehan yang didominasikan ditranslasikan ke dalam mata uang fungsional entitas menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Lalu pada tanggal pelaporan entitas mengukur nilai dari aset tetap tersebut menggunakan kurs penutupan. Lalu selisihnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian, loss, perubahan kurs. Kalau untuk dilihat dari kacamata model revaluasi, aset tetap diukur berdasarkan nilai wajar saat tanggal pelaporan. Mengakui adanya surplus revaluasi atau kerugian penurunan nilai, itu perbedaan nilai tercatat dengan nilai wajar. Lalu kerugian yang muncul atas perubahan kurs dilaporkan pada penghasilan komprehensif lain. Nah, ini dia penyajian dan pengungkapan transaksi valuta asing. Jadi PHSK 10 revisi 2010 itu ya menyatakan bahwa suatu entitas perlu mengungkapkan yang pertama, jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih nilai wajar, nilai tukar yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba atau rugi ya, sesuai PHSK 55. Revisi 2014. Yang kedua, selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Oke, ini itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu telah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Lutfi, berakhir pula penyampaian materi dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kami akan membahas soal yang telah kami kerjakan, yang akan langsung dipimpin oleh rekan saya, Devi Wulandari. Kepada Devi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Yolita Diantri Anissa. Sekarang kita akan membahas latihan di buku Akuntansi Keuangan Lanjutan karya Becker. Itu pada latihan 11.1 mengenai kurs pada halaman 58. Bisa teman-teman lihat di halaman 58 di buku Becker.
Itu soalnya misalkan kurs langsung dalam rupiah adalah 1 pound sterling Inggris sama dengan 17.600 rupiah dan 1 dolar Amerika Serikat itu senilai 8.740 rupiah. Nah, diminta yang pertama, berapakah kurs tidak langsung untuk pound sterling Inggris dan dolar Amerika Serikat? Yang B, berapakah jumlah pound sterling yang harus dibayarkan perusahaan Inggris untuk membeli barang dengan biaya perolehan 80 juta rupiah dari perusahaan Indonesia? Dan yang C, berapakah jumlah rupiah yang harus dibayarkan untuk pembelian senilai 4.000 dolar Amerika Serikat? Nah, boleh kepada rekan saya Lutfi untuk share screen-nya. Oke, bentar ya, Devi. Baiklah, terima kasih Lutfi. Untuk penyelesaiannya itu bisa teman-teman lihat, contohnya itu ada di halaman 4. Ini kan soalnya mengenai kurs langsung, jadi kita akan lihat di materi kurs langsung. Bisa teman-teman lihat di halaman 4. Ya, sudah. Ada halaman 4 yang kurs langsung. Ada. Oke, kan dia itu ada tuh kurs langsung adalah banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Kan tadi kita udah tahu kalau 1 pound sterling itu senilai 17.600. Jadi tuh caranya itu kan ada rumusnya tuh. IER itu tuh artinya indirect exchange rate atau IER itu kurs tidak langsung. Nah, itu kurs tidak langsung. Maaf, itu yang kurs tidak langsung, bukan kurs langsung. Nah, itu ada rumusnya. Satu IRR, indirect exchange rate, sama dengan 1 FCU. FCU itu foreign currency unit atau unit mata uang asing, kita bagi dengan nilai setara rupiahnya. Kan tadi kita udah tahu tuh, 1 pound sterling itu nilainya 17.600 rupiah. Jadi tinggal kita bagi 1/17.600. Dapatlah nanti hasilnya. Coba boleh langsung diketik aja, Pi. Biar Yang bisa pertama lihat itu hasilnya. kurs tidak langsung ya. Direct exchange. Di mana rumusnya tadi apa deh? IER sama dengan nggak usah buat rumus langsung aja ya. Langsung aja deh. Sama dengan IER saya cari ya. 1 per 17.600 nilai setara rupiahnya. Oh, kok gini ya? Itu yang 000 itu. Nah, terus. Oke. Nah, itu hasilnya. Ini Jadi untuk yang 1 pound sterling itu 0,0000568. Mungkin boleh dibesarin aja, Dak, Pi. Nah, oke. Lalu yang kedua terus itu berapakah jumlah pound sterling yang harus dibayarkan perusahaan Inggris untuk membeli barang dengan biaya perolehan 80 juta dari perusahaan Inggris? Itu gimana? kita cari yang ini dulu, Dak, yang dolar Amerika Serikatnya. Ini kan baru Oh, yang pound sterling. tadi ya. Ini yang untuk Ini kan tadi yang pound pound sterling sterling. Inggris. Inggris. Pound sterling ini masih ada di keyboard ya. Pound. Hmm? Nggak ada di keyboard itu ya. Pound sterling.
Terus yang pound sterling Amerika, dolar Amerika, pound sterling, dolar Amerika Dolar Serikat. Amerika 1 bagi 8.740. 8.740. Lanjut, Dev. Baru yang B. Yang B. Apa ditanya? FCI. Berapakah jumlah pound sterling yang harus dibayarkan perusahaan Inggris untuk membeli barang dengan biaya perolehan 80 juta rupiah dari perusahaan Indonesia? Jadi kan kita harus tahu dulu berapa unit mata uang asing yang diperlukan. Jadi unit mata uang asing itu sama dengan rupiahnya tadi kita bagikan dengan nilai tukar langsungnya tadi. Kan kita tahu tuh 80 juta kita bagikan dengan 17.600 itu setara dengan satu dolarnya tadi berapa? Dapatlah hasilnya 4.545, sekian sekian sekian. Fee yang kamu buat tuh bukan 80 juta nggak sih? Iya. Nah, tadi kan kita udah cari yang FCU tuh yang unit mata uang asing. Sekarang kita cari ke soal yang C. Balik lagi ke soalnya. Iya. Berapakah jumlah rupiah yang harus dibayarkan untuk pembelian senilai 4.000 US dollar? Nah, ini nih sebenarnya mudah nih ya. Tinggal kita kalikan aja 4.000 tuh, kita kalikan dengan berapa nilai setara rupiahnya tadi. Dan Nilai nilai setara setara rupiahnya dolar Amerika Serikat tadi kan 8.740. Jadi tinggal kita kali 4.000 dikali 8.740 rupiah. 740. Dapat berapa? 34 Betul. juta 560 ribu ya. Dalam satuan rupiah. 34.960.000. Boleh diganti ke rupiah aja ya. Nah, biasanya enggak. Kapan ya rupiah bisa lebih tinggi daripada dolar? Sudah, soal yang di buku Becker tuh sebenarnya simpel aja. Terus soal Cuma yang ke berikutnya. Sekarang kita lanjut yang di buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. di buku di Yang Martani. di soal 9.4 halaman 353. Buka. Halaman 353 di buku merah. Oke. Martani. Ini sebenarnya tidak perlu susah kalau nengok contoh. Cuman itulah banyak di jurnalnya. Boleh Upi dibacakan soalnya. Oke, terima kasih moderator ya. PT Noto Hadinegoro ya menjual kerajinan rotan kepada Gamba Ltd, sebuah perusahaan yang berdomisili di Jepang. PT Noto Hadinegoro menerima pelunasan piutang sebesar 200.000 yen pada tanggal 1 Februari 2016. Oke, di sana informasinya ya tanggal 1 September itu mata uangnya di 2015 ya, mata uangnya dalam mata uang yen
Yennya 116 yen kurs spotnya 1 September pada tanggal itu ya. Terus 1 Desember maksudnya pada tanggal pelaporan itu kurs spotnya 250 dan 1 Desember kurs spotnya 250 dan 31 Desember tanggal pelaporan kurs spotnya 110 yen. CD. 1 September 116 yen, Yol. 116 yen. Itu pada tanggal transaksi kurs spot. Tanggal transaksi. CD. Kurs spot tanggal pelaporan berapa? Pada tanggal Tanggal berapa? 1 Desember dulu, 1 Desember itu Dah, Desember, terus 31 Desember, Yol. ini 31 Desember ya? Hmm. Itu 110 yen. Terus Terus yang di bawahnya itu mata uang sih gini. Ah, ah, Iqbal mic-nya hidup. masih. Bal. Dia udah pakai ad itunya. Iqbal mic-nya hidup. Lanjut, 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 lanjut. Pada tanggal 1 Februari pelunasan ya itu senilai 119 yen. Jolita ngetik apa ya? Penyelesaian. Langsung aja penyelesaiannya. Enggak, masih ada satu Februari, lagi itu ya. 100. Apa lagi? Tanggal berapa? 1 Februari. 1 Februari. yen. 100 berapa? 2016. 119 yen. 1 Februari 2016 ya, Yol. Ya udahlah. 2016. Ini 2000. 15 tahun, Neng. Oke. Di sana dikasih not ya. Untuk transaksi penjualan, PT Noto Hadinegoro memiliki kebijakan bahwa HPP, harga pokok penjualan, adalah 70% dari harga jual. Yang diminta. Langsung aja, Yol. HPP 70% dari harga jual. Buatlah jurnal transaksi mata uang asing atas transaksi tadi. apa jurnalnya? Gimana ini ya? Ada yang tahu nggak Devi jurnalnya? jurnalnya apa, Devi? Jadi kan, pertama tuh kan kita tahu kan ini transaksi ekspor. Jadi kita lihat dulu materi yang berkaitan sama transaksi ekspor. Nah, kebetulan tadi aku yang jelasin. Ya, kebetulan Devi Itu jelas. ada di
Ada di halaman 337. 6. Contoh 33. soalnya. Ya, 337. Nah, jadi kan kita tadi udah tahu tuh kurs apa sih soalnya tadi menjual kerajinan rotan kepada Gamda. Terus pelunasan piutangnya 200.000 yen. Jadi kita catat dulu penjualan kerajinan rotan tuh kepada Lambda Ltd di Jepang mencatat penjualan kerajinan rotan kepada Gamda Ltd di Jepang. Ya, sama dengan 200.000 kita kalikan dengan kurs spotnya waktu transaksi itu 116 yang 1 September tadi. Nah, dapatlah hasilnya 23.200.000 rupiah. Jurnalnya apa? Account receivable pada sales. Ya, piutang usaha pada penjualan senilai 23.200.000 rupiah. Masih ingat nggak sih di LCT Bu Nelly marah? Pada. Nggak boleh pada. Piutang usaha di debit dan penjualan di kredit. Nggak ada pada. Pada. Sudah? Lanjut. Udah tuh kan, kita udah tahu penjualannya berapa. Terus kita catat beban pokok penjualannya. Jadi kan udah diketahui ketentuannya kalau HPP-nya itu 70% dari harga jual. Berarti cara ngitung beban pokok dari penjualan kerajinan rotan itu tuh 200.000 dikali 116 tadi kan dapat tuh hasilnya 23.200.000. Tinggal kita kalikan dengan 70%. Yang itu kita kalikan dengan 70%. Dapatlah hasilnya 16.240 kan? Iya, benar. Oke. Jurnalnya. Jadi jurnalnya Beban pokok penjualnya. Beban pokok penjualan di debit, persediaan di kredit. 16.240.000. Nah, udah tuh untuk jurnal tanggal 1 September. Terus kan ada informasi di atas tuh tanggal 31 Desember 2015 kalau ada perubahan kurs dari yang tadinya 116 berubah jadi 110. Berarti kan terjadi penurunan nilai kurs. Selisihnya berapa? 6. Berapa selisihnya? 6 ya? 116 kurang Nah, 110. berarti karena ada penurunan kan berarti kita mengalami kerugian atas perubahan kurs valuta asing. Atau depresiasi. Depresiasi dah. Kalau apresiasi kan peningkatan. Iya, depresiasi. Bukan depresi. Bukan depresi juga ya. Jadi cek kan rumusnya Yolita. 200 dikali buka kurung 116 dikurang 110 tutup kurung. Pakai sama dengan jangan lupa.
Sama dengan, oke. Ya, jadi dari 200.000 dikali selisihnya tuh 6, dapatlah hasilnya 1.200.000. Jurnalnya, Iqbal tahu tidak jurnalnya apa? Kan dia ngalami kerugian tuh, jadi jurnalnya apa? Apa, Bang? Bentar, bentar. Piutang usaha ada sih itu Ini jurnalnya. debit. Eh, Kalau Debitnya oh iya, mengalami kerugian utang usaha ada apa iya. kerugian pada Nah, nilai tukar? kalau Kerugian dia perubahan kurs value. Kurs ya kurs palas. kerugian, ya Iya. di Ada debitnya piutang usaha. kerugian perubahan. ya. Itu selain Kerugian, piutang. kerugian perubahan kurs ya. Mhm. Apa? Kurs Berubah valuta asing. kurs palas di debit, diikutnya piutang usaha kan? Iya, Iya, kurs. piutang Ya, value. dia tuh kalau ekspor pendapatan dan piutang, tapi kalau impor dia jadi beban, beban dan utang. Oh, Bentar. nah dah. Terus, Sudah, terus kan tadi tuh karena ada perubahan atas falas, kita ngalami kerugian kan. Nah, terus itu pas pelaporan kan. Sekarang kita ke penyelesaiannya. Itu tanggal 1 Februari 2016. Itu kan tanggal berapa? nilai 1 Februari 2016. Hmm. Terus, Nah, tadi kan ada informasi di atas tuh kalau kurs kurs spotnya tuh naik lagi kan dari 110 ke 119. Jadi naik sebesar Rp9. Kalau tadi kan 116 ke 110 kita mengalami kerugian. Kalau ini dari 110 ke 115 kita mengalami keuntungan. oh berarti nyarinya 200.000 Hmm, dikali 110 hmm, dikurang 119. Kalau naik berarti tuh 200.000 dikali 200. 9. Ya, Ah, kan. Jadi satu Fatiar juta mas, 800. ya Fatiar lah keluar ya, Oh, Itu habis Fatir. baterai. Habis baterai. macam-macam. Oh, jurnalnya apa guys? Tadi kan kalau kerugian ya jelas jurnalnya kerugian. Kalau keuntungan Berarti Eh, keuntungan ya jurnal. piutang usaha dulu di So, hitung saya. debit dan kreditnya. Keuntungan perubahan kurs palas. Keuntungan perubahan kurs. Ya, bocor Yeay. ya. Ribut ya, Kak? Oh, sorry ya. Banyak orang di sini. Nah, ini kan kita baru buat untuk mengakui keuntungan atas perubahan kurs falas. Nah, sekarang kita mencatat untuk penerimaan pelunasan piutang. Pelunasan piutang dari Jamda. Pelunasan piutang. Nah, tadi kan di soal juga udah dikasih tahu kan kalau nilai penjualannya tuh 200.000 yen. Jadi 200.000 yen itu kita kalikan dengan kurs spotnya yang Di di masa angka sekarang yang penyelesaian. pada tanggal 1 Februari itu. Ya. Yang 119 rupiah.
Nah, 119. Yen. Rupiah, 119 rupiah. 200.000 yen. Nah, terus jurnalnya Jurnalnya, karena kita alas. menerima pelunasan piutang, tapi kan ini kan masih maksudnya tuh masih dari Gamda tuh belum masuk ke kita. Kan dia harus melalui perantara broker dulu. Jadi itu jurnalnya masih valuta asing, mata uangnya yen, di debit, di kreditnya piutang usaha. Nah, kan kalau ekspor impor ini kan harus lewati broker tuh yang perantara jual beli di perusahaan modal, di pasar modal, pasar saham tuh. Jadi biar kita dapat ini kita harus tukarkan falas tuh jadi rupiah. Caranya tuh masih sama, perhitungannya tuh sama yang penerimaan pelunasan piutang tadi. Cuma beda di jurnalnya. Jadi kan tadi masih piutang, nah sekarang kita menerima kasnya. Cash di debit ya. Hmm. Jadi adanya kas masuk, cash di debit, dan Valuta asing. Valuta asing. dua tiga delapan ratus. Terus untuk mengakui kerugian. Udah. Udah ya? Udah ya? Oke. Ya. Oh, Kan kita Udah udah selesai. ini terima. Jadi Oke. kan tadi udah ada tanggal transaksinya, tanggal Dalam pelaporan dan tanggal laporan, penyelesaian. sama tanggal iya. penyelesaian. Nah, Hmm. tanggal transaksi, pelaporan, sama penyelesaian. Udah. Yeay. Udah, saya kembalikan kepada moderator utama. Yeay. Sepertinya kita harus Oke. self reward. Oke, itulah tadi penjelasan dari kelompok satu. Atas lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan semoga kalian enjoy menonton video kami. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.